Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wong Beso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja yang dilakukan atau dikerjakan mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja. Terus majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa saja gitu kan, pasti penasaran di bagian itunya. Terus apa saja persyaratan atau data-data yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura. Apakah data-datanya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah sekarang ini ada tambahan data yang harus kita persiapkan? Jadi sebelum kita daftar, oh lebih baik kita tahu dulu ya, oh aku belum punya ini, belum punya A, B, C, D, E, daripada nanti sudah daftar masuk ke PT, oh kamu belum punya ini loh, kamu nggak bisa, kamu harus ngurusi dulu. Jadi lebih baik kita tahu supaya kita bisa mempersiapkannya lebih awal. Terus apa saja yang boleh dan tidak boleh, hak dan kewajiban kita sebagai TKW yang bekerja di Singapura. Jadi ada hak, ada kewajiban, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang memang sudah pemerintah Singapura tetapkan sebagai kita itu sebagai pembantu orang luar yang bekerja ke negara orang, yang pastinya kita juga harus taat dan disiplin juga untuk menaati peraturan-peraturan itu. Nah, di video kali ini saya tuh mau menjawab pertanyaan dari Mbak siapa ya namanya, sebentar ya. Hmm, Bentar, saya carikan dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Mbak Wulana Zumi. PT pertanyaan seperti ini. PT yang mau ngebawa aku bilang gaji basic 9 juta. Mbak, untuk tahun 2024 ini apa tergantung agensi ya. Jadi Mbak ini ditawari oleh pihak agensi atau pihak PT gajinya 9 juta. 9 juta itu kalau di dolar sekitar 750, kalau dolar 12.000 ya. 750 itu lebih besar dari gaji saya loh ya basicnya. Nah, saya akan coba jelaskan sepengetahuan saya dan juga pengalaman saya ya. Jadi beda orang juga beda pengalaman. Jadi untuk gaji, tinggi rendahnya gaji itu tergantung dari pengalaman kita, berapa lama kita bekerja. Terus untuk skill kita, seberapa banyak skill kita itu bisa menguasai apa saja, bisa mengerjakan apa saja, itu juga mempengaruhi tinggi rendahnya gaji. Nah jadi basicnya tadi adalah 9 juta, artinya 750, anggap saja 750. Ini sepengetahuan saya, dari dulu sampai sekarang itu gaji basic untuk yang non itu adalah 550 atau sekitar 6,5 juta, anggap saja 6,5 juta atau 6 juta setengah lah. Itu untuk uh, yang non ya, yang non baru pertama kali datang, dan untuk yang fresh lah itu seperti itu. Nah kebanyakan kalau untuk yang finish kontrak 2 tahun, artinya kontrak 1 kali finish, nanti itu naiknya 50%, 50 dolar. 50 dolar itu sudah ketentuan dari pihak MOM. Jadi per satu kontrak itu naiknya 50. Tetapi naiknya ini tergantung dari sang majikan itu sendiri. Mungkin kalau contoh saya bekerja di sini itu sudah 2 tahun, lalu nambah kontrak. Nah, nambah kontrak artinya kan majikannya tetap sama, tinggal di tempat yang sama. Kita cuma nambah, biasanya itu umumnya majikan akan memberikan 50 dolar naik gajinya ya, naik gajinya per bulan. Nah, tetapi terkadang juga ada majikan yang baik, mungkin kita dikasih 100 dolar naiknya. Artinya kalau seandainya awalnya itu, kalau umumnya itu kalau peraturannya, secara peraturan itu kalau awalnya kontrak pertama 550, naiknya ikutin MOM 50 berarti 600. Itu adalah gaji basic. Gaji basic itu gaji kerja hari Sabtu,
Senin sampai Sabtu, karena Minggu itu tidak termasuk gaji basic ya, itu kita hitung menjadi gaji lembur. Gaji lembur berapakah nilainya ya, gaji basic itu tadi dibagi 26, karena kalau 1 bulan itu 30 hari, yang minggu kan 1 bulan ada 4, ini tidak masuk dalam gaji basic ya, ini gaji masuknya gaji lembur. Nah, itu kalau untuk umumnya. Tetapi terkadang kalau majikan itu ada yang baik, oh kamu nggak saya naikkan 50, tapi kamu saya beri 100, berarti kamu naiknya menjadi 650, contoh seperti itu. Jadi gaji kamu sekarang saya naikkan 100 jadi 650, itu sekitar hampir 8 juta, mungkin sekitar hampir 8 juta lah. Kalau 600 mungkin sekitar saat ini 7 juta. Ada majikan yang baik, ada juga majikan yang oh kamu nggak saya naikkan 100 ya, kamu naiknya 7 atau 60 seperti itu. Jadi beda majikan juga beda. Nah, kalau contoh ini untuk saya itu kebanyakan tadi saya kasih gambaran ya. Gambarannya itu adalah kalau untuk finish 1 tahun, finish 1 kontrak itu naiknya 50, ini dari MOM, ketentuan MOM. Kalau dikasih lebih berarti itu adalah kebaikan dari sang majikan. Ya, terus kalau eh, kalau saya dulu saya untuk kontrak pertama itu saya gaji 550, terus waktu itu dolar masih 10.000, kadang 9.000 ya. Sekarang dolar itu sudah 12.000, kadang lebih juga. Jadi tinggi besar kecilnya juga, cross itu juga mempengaruhi. Kalau memang gajinya besar, crossnya penukaran antara rupiah dan dolar itu anjlok, juga tetap aja gajinya juga kecil, sama saja. Nah, kalau dulu saya itu gaji awal adalah 550 untuk yang pertama, yang sebelumnya belum belum di sini ya. 550. Setelah 2 bulan kerja, saya itu dinaikkan menjadi 600. Jadi 2 bulan sebelumnya itu saya potong gaji 7 bulan. Jadi 2 bulan itu 550. Setelah 2 bulan saya dinaikkan menjadi 600. Jadi naiknya itu 50 dolar. Nah, terus sampai finish kontrak, ini adalah kontrak yang kedua, bukan kontrak yang kedua, ini majikan yang kedua. Artinya saya ganti majikan ya. Nah, waktu itu berarti kalau saya itu dulu 550, sekarang itu gaji basic saya adalah 680, berarti saya itu naiknya 130. Nah, kalau untuk gaji ini biasanya, kalau untuk yang X ya, yang X itu kebanyakan negosiasi. Ada negosiasi antara majikan, antara agensi, dan juga antara pembantu. Biasanya seperti ini kalau saya sebelum berangkat itu saya mintanya gajinya 700. Saya mau kerja kalau saya digaji 700. Akhirnya kita negosiasi antara 3 orang, saya, majikan, dan juga agensi. Kita sepakat gajinya 680, berarti turun 30 ya dari yang saya minta. Saya mintanya 700, pihak majikan sama pihak agensi kok kamu nggak bisa, kamu baru X 2 tahun, jadi kamu saya kasih gaji 680, itu gaji basicnya. Kalau untuk total keseluruhan itu gaji saya 732, itu sudah termasuk, itu sudah off-nya 2 kali ya. Jadi gaji basic ditambah 2 minggu ini tadi, dua kali minggu ini tadi kan saya nggak libur. Kalau yang 2-nya saya libur, dua minggunya saya tidak libur, jadi ditambah itu tadi. Jadi kalau mbak ini ditawari gaji 900 atau 750 basic, berarti ya kalau gaji totalnya ya lebih dari hampir 10 juta, 10 juta lebih. Kalau untuk liburnya tergantung juga, kita liburnya ambil semuanya, semua minggu kita libur, jadi 1 bulan 4 kali. Oh ya berarti gajinya basicnya cuma 750, itu sudah hampir 9 juta juga gajinya gitu loh. Memang lebih, bahkan lebih 9 juta kalau crossnya sekarang 12.000 ya. Nah, jadi gaji, tinggi rendahnya gaji itu juga tergantung dari kita, pengalaman kita, dari skill kita, dari agensi, dari kitanya sendiri,
karena kita juga bisa apa ya, tawar menawar gitu ya, tawar menawar. Dan juga dari rekod kita juga mempengaruhi juga gitu. Jadi rekod kita bagus ya, oh majikan ini punya rekodnya bagus loh, sama majikan yang dulu nggak ada masalah, sama pihak MOE juga nggak ada masalah, di Singapura juga nggak pernah punya masalah. Jadi rekod juga mempengaruhi. Jadi seperti itulah. Ya semoga penjelasan sedikit dari saya tadi bisa membantu untuk Mbak Wulan ini tadi ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa apa ya, bisa membantulah gitu. Kita cuma sharing sedikit, saya juga nggak tahu banyak, saya cuma sharing secara pengalaman saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa, bye bye.